Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel How to Reset the Info. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara mudah mengatasi masalah baterai boros di Oppo Find X9. Jadi, pertama-tama, kita harus membuka kunci ponsel kita dan langsung menuju ke layar utama. Dan yang saya sarankan sekarang adalah langsung masuk ke pengaturan. Di sini langsung saja ke baterai. Dan sekarang, kita harus mendeteksi aplikasi-aplikasi yang paling banyak menggunakan baterai di bagian atas ini. Jika kalian memiliki aplikasi seperti TikTok, Instagram, Messenger, Facebook, atau aplikasi apapun yang tidak kalian kenali. Dan ini bukan aplikasi sistem, misalnya seperti Phone Booster, Crystal Booster, atau apapun yang serupa. Atau Optimizer, Phone Optimizer, seperti itu. Bukan, itu bukan aplikasi sistem. Kalian harus melakukan sesuatu tentang itu tentu saja, jika kalian ingin tetap menggunakan TikTok dan sebagainya. Jangan khawatir tentang itu. Maksud saya ingin menunjukkan kepada kalian cara memperbaiki masalah baterai dan TikTok. Messenger kadang-kadang adalah aplikasi yang harus kita batasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali dan ingat aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan. Ketuk manajemen aplikasi dan cari aplikasi yang tepat di daftar. Jadi misalnya untuk saya itu adalah Amazon Shopping. Cukup ingat aja, perlu diingat bahwa ini hanyalah aplikasi palsu, seperti aplikasi tiruan. Saya tidak pernah menggunakan aplikasi ini di ponsel ini hanya bloatware saja. Ketuk di sini penggunaan baterai. Dan sekarang, seperti yang bisa kalian lihat, kita punya sesuatu yang disebut semua aktivitas latar belakang Smart Mode, yang diatur oleh ponsel dan membatasi aktivitas latar belakang. Saya tahu di sini mereka punya sesuatu, yang disebut rekomendasi, labelnya rekomendasi, tapi yang sebenarnya saya sarankan adalah membatasi aktivitas latar belakang. Dan saya tahu bagi kalian mungkin ini tidak terlalu bagus, terutama ketika kalian membatasi TikTok atau Instagram atau aplikasi lain yang kalian gunakan setiap hari. Batasi aktivitas latar belakangnya. Jadi misalnya, jika kalian menggunakan Android seperti sekarang ini, kalian memang punya pop-up notifikasi Messenger dengan foto profil. Ya, saya akan menggodanya. Itu adalah hal terburuk yang bisa kamu aktifkan di Messenger, karena sangat-sangat menguras baterai. Jika kamu memang tidak terlalu peduli dengan notifikasi, tidak terlalu peduli untuk selalu 100%, menggunakannya setiap kali. Dan kamu juga tidak terlalu ingin repot dengan notifikasi. Dan kamu juga tidak terlalu ingin selalu real time, kamu bisa mengaktifkan pembatasan tersebut. Tunggu sebentar karena ponsel saya mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya memang menyarankan untuk mematikannya. Sebenarnya di sini ada pembatasan aktivitas latar belakang. Selain itu, kamu bisa mencari di perpustakaan aplikasi yang ada di sini. Dan sekarang di perpustakaan aplikasi, kamu bisa mencopot bloatware. Apa itu bloatware? Ini adalah aplikasi yang sudah terpasang sebelumnya, seperti misalnya game atau aplikasi bawaan dari sistem. Aplikasi-aplikasi ini tidak kita inginkan di ponsel kita. Mereka menguras baterai, memakai penyimpanan, dan hanya ada di sana saja. Ini adalah aplikasi yang benar-benar tidak berguna, seperti misalnya Amazon Shopping yang sudah disebutkan tadi. Untuk melakukannya, untuk menganalisis semua bloatware ini, tahan jari kamu pada setiap aplikasi, lalu pilih copot pemasangan. Copot pemasangan, lanjutkan. Saya tidak tahu kenapa aplikasi itu ada di sana, tapi ya begitulah. Tahan jari kamu di aplikasinya, ketuk copot pemasangan, lalu copot pemasangan lagi. Saya tidak mau big talk. Tahan jari kamu di aplikasinya, copot pemasangan, copot pemasangan. Tahan jari kamu di YouTube Music, copot pemasangan, copot pemasangan. Tahan jari kamu misalnya di Spotify. Tentu saja, kamu bisa menggunakan Spotify, tapi anggap saja ini adalah bloatware. Copot pemasangan, copot pemasangan. Seperti itulah caranya. Mungkin kamu juga punya beberapa game di sini. Misalnya game indie atau semacamnya. Itu hanyalah bloatware bersponsor yang setiap produsen masukkan ke ponsel kamu dan tetap ada di sini. Tidak peduli kamu setuju atau tidak. Selain itu, yang saya rekomendasikan adalah menginstal satu aplikasi pihak ketiga yang bukan aplikasi optimizer penuh tentu saja. Ketuk Play Store,
masuk ke pencarian, dan di sini cari IQ baterai. Di sini IQ baterai, dan inilah aplikasinya. Di sini ketuk install. Dan tunggu sebentar. Sekarang ketuk buka. Dan sekarang izinkan saya menjelaskan sesuatu tentang aplikasi ini kepada Anda. Ketuk di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, sekarang Anda harus mencolokkan ponsel ke pengisi daya dan sebagainya. Lakukan semua yang diminta di sini. Sekarang baterai kita sedang dikalibrasi. Tapi yang saya ingin Anda lakukan adalah menggunakan ponsel Anda seperti biasa setiap hari. Seperti Anda menggunakan ponsel dan mencolokkan charger dan sebagainya. Dan lain-lain. Cukup gunakan ponsel Anda. Misalnya setelah seminggu atau mungkin beberapa hari. Di sini Anda akan melihat kesehatan baterai Anda. Selain itu, di sini para pengisian daya, seperti yang bisa saya lihat, kita memiliki sesuatu yang disebut keausan baterai, pengosongan daya. Jika Anda melihat ada beberapa kesalahan di sini. Atau suhu tinggi, penggunaan baterai di sekitar sini, tegangan di sekitar sini, atau di sini, atau bahkan di sini. Arus baterai mungkin di sekitar sini, berarti ada sesuatu yang salah dengan baterai Anda. Jadi, isi daya. Ponsel Anda menjalankan aplikasi ini tanpa batasan di latar belakang. Jadi, ketuk di sini, top, kelola notifikasi, semua notifikasi. Kembali ke izin. Di sini seperti yang bisa Anda lihat, ketuk pada... Tunggu, sebentar. Tadi di mana? Itu ada di baterai, reset dan hentikan, semua rendah karena konektivitas. Periksa apakah Anda memiliki beberapa kesalahan tentang baterai Anda di sini. Dan jika memang ada kesalahan, pergilah ke layanan perusahaan yang bersertifikat dan resmi, atau bahkan ke WAMPI. Dan cukup tinggalkan ponsel Anda di sana untuk diperbagi. Anda bisa mendeteksi kesalahan apapun, kerusakan baterai apapun, langsung di ponsel Anda dari sini. Maksud saya sarankan untuk menggunakannya selama 2 minggu, atau 1 minggu saja. Di ponsel Anda ada, karena disinilah kesehatan Anda. Anda akan memiliki kesehatan Anda, kesehatan yang sesungguhnya di sini. Jadi, ketidakmampuan ini, Anda dapat memasukkan kapasitas desain Anda di sini, tetapi kapasitas tersebut akan tersimpan secara otomatis setelah beberapa kali pengisian daya, dan Anda siap menggunakannya. Kemudian, Anda bisa memantau diri Anda, saklar baterai di sini, dan seperti yang saya katakan, jika terdeteksi ada masalah, akan berwarna merah, akan diberi label merah. Dan Anda akan melihat kesalahan atau semacamnya di ponsel Anda. Laporkan, dan masalah itu akan diperbaiki. Sekarang, kita bisa keluar dari situ. Dan apa yang saya rekomendasikan? Sekarang adalah merestart ponsel Anda. Caranya, tahan tombol volume atas dan tombol daya. Tapi tunggu sebentar. Dan di sini jika Anda mengkliknya, tetapi izinkan saya keluar dari AI. Jika Anda mengklik tombol ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan modul tunggal apapun, semua sensor, dan lain-lain di ponsel Anda, dan buatlah dioptimalkan. Dan setelah Anda mulai, jika Anda memiliki baterai di sini, sambungkan meskipun Anda telah memasang baterai UH ini. Dan meskipun jika Anda telah memasang baterai Batch IQ. Dan tidak ada yang salah di sini, tetapi Anda merasa ada sesuatu yang salah. Pergilah ke layanan resmi perusahaan, karena mungkin Anda mengalami masalah panas berlebih atau hanya baterai yang rusak, dan mereka akan mengganti baterainya, mereka akan memperbaiki ponsel Anda. Mungkin Anda akan membayar untuk proses diagnosis dan penggantian, tetapi jika Anda memiliki garansi dan ketika Anda pergi ke layanan resmi perusahaan, Anda tidak akan membayar untuk itu, dan mereka akan mengganti setiap komponen yang rusak di ponsel Anda. Semuanya akan sangat baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan beri like pada video ini. Tinggalkan komentar, berikan pendapat Anda, karena masukan sangat dihargai. Selamat datang di channel ini, dan sebenarnya itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya tentang Oppo Find X9. Sampai jumpa!